Shalom, selamat pagi Godly Family yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita bersama-sama menikmati teh hangat. Teduhkan hati, hadirkan semangat. Firman Tuhan hari ini terambil dari Mazmur 1, ayat yang pertama sampai yang kedua. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Di akhir Oktober, gereja-gereja Kristen biasanya memperingati Hari Reformasi untuk mengenang dimulainya reformasi dalam sejarah gereja. Martin Luther adalah salah satu tokoh penting yang memperjuangkan reformasi gereja pada saat itu. Dalam 95 dalilnya, ia secara radikal dan berani menentang berbagai penyimpangan dan penyelewengan yang dilakukan oleh gereja saat itu. Salah satunya adalah protesnya terhadap penjualan surat pengampunan dosa yang dilakukan oleh gereja. Luther menyatakan bahwa hal itu sangat bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan yang menyatakan bahwa keselamatan adalah anugerah. Ironis, sungguh ironis. Pada saat itu perjuangan Luther untuk menegakkan kebenaran justru dianggap sesat, bahkan Luther juga dikucilkan. Namun syukur kepada Tuhan, setelah Luther ada banyak sekali muncul para tokoh atau anak-anak Tuhan yang memperjuangkan kebenaran, sehingga reformasi gereja pun berkelanjutan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, penyelewengan firman Tuhan terjadi bukan hanya pada zaman Luther saja. Sampai saat ini pun banyak sekali berkembang ajaran-ajaran Kristen yang sesat. Dari cover atau tampak luarnya seperti tidak ada yang salah, namun ketika kita menelusurinya, banyak sekali penyelewengan ajaran yang tidak sesuai firman Tuhan. Mimbar-mimbar gereja bukan dipakai untuk mengkhotbahkan Injil atau kebenaran firman, tapi hanya sekedar pengajaran moral yang tak berdasar. Motivasi-motivasi yang seolah berbau rohani, tapi tak sesuai dengan kebenaran Alkitab. Khotbah-khotbah yang manis yang berfokus hanya pada keuntungan dan kemakmuran manusia, bahkan nyaris melupakan bahwa Allah adalah Allah yang menjadi pusat kehidupan manusia. Bahkan tidak sedikit yang memakai nama Yesus, tapi disalahgunakan untuk ajaran sesat. Sejak pada mulanya, di kitab Kejadian, cara iblis menghancurkan umat manusia adalah melalui penyelewengan firman Tuhan. Ular yang adalah iblis memelintir firman Allah di hadapan Hawa, sehingga akhirnya Adam dan Hawa jatuh dalam dosa dan berimbas pada seluruh umat manusia. Oleh karenanya, cara untuk memulihkan kembali manusia adalah mengembalikan fokus manusia kepada kebenaran firman Tuhan. Ketika kita membaca Alkitab, maka kita akan menangkap bahwa setiap orang pilihan atau utusan Allah memang sudah diberikan mandat untuk mengembalikan umat pilihannya agar kembali lagi menaati firman-Nya. Bahkan puncaknya Allah mengirimkan Yesus Kristus yang adalah firman untuk menjadi daging atau manusia untuk menggenapi rencananya. Oleh karenanya, penting sekali bagi kita orang percaya untuk hidup fokus pada kebenaran firman Tuhan. Sebab hanya firman Tuhan adalah otoritas tertinggi yang menjadi penuntun dalam kehidupan kita, supaya kita dapat hidup benar di tengah dunia yang penuh dengan kesesatan ini. Dalam Mazmur 1 yang kita baca tadi dijelaskan perbedaan signifikan antara orang fasik dan orang benar. Orang fasik hidup di luar Taurat Tuhan, hidup di luar kebenaran Tuhan. Tetapi sebaliknya, orang benar akan menyukai Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Oleh karenanya, untuk dapat hidup benar di zaman yang penuh tantangan dan penyelewengan ini, kita harus terlebih dahulu mengenal kebenaran itu, supaya tidak mudah terombang-ambing dengan berbagai macam pengajaran yang sesat. Tentu saja, pertama-tama dengan setia membaca firman dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Bahkan ketika kita sudah semakin bertumbuh, kita perlu untuk senantiasa aktif belajar dan menggali kebenaran firman Tuhan lebih dalam dan lebih dalam lagi, agar kita semakin memahami dan mengenal kebenaran. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami mau bersyukur atas apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Bahkan dalam pergumulan dan kelemahan kami mau tetap bersyukur kepadamu.
Dalam setiap musim kehidupan, ajar kami untuk bisa percaya dan melihat bahwa rencana-Mu indah bagi kami. Biarlah firman-Mu hidup dalam kami dan menjadi pelita sekaligus terang bagi jalan kami. Berikan kami kekuatan dan hikmat ya Tuhan dalam menjalani kehidupan kami di dunia yang penuh tantangan ini. Ampuni kami jika seringkali kami abai akan firman-Mu. Kami mohon ya Roh Kudus, berikan hati kami yang haus dan lapar akan kebenaran-Mu, supaya kami senantiasa mencintai firman-Mu bahkan mau untuk melakukannya, sehingga hidup kami semakin hari boleh semakin berkenan di hadapan-Mu. Kami mau serahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Semoga nama-Mu boleh dipermuliakan melalui kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.